Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul dalam webinar pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Direktur RSUD Julham, Dr. David Imadul Tambun, SP, spesialis bedah. Yang saya banggakan Dr. Alfred, spesialis penyakit dalam sebagai narasumber kita pagi ini, dan seluruh tim Promkes RSUD Julham Binjai. Pagi ini kita akan menimba ilmu tentang tema pelayanan geriatri. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mempersilahkan kepada Dr. Alfred, spesialis penyakit dalam, untuk memberikan materi. Pada hari ini adalah bagaimana mempersiapkan diri kita sebagai calon lansia, di mana kita semua ini akan menuju kepada usia lanjut, hingga apa saja yang harus kita lakukan agar persiapan ini berjalan mulus, sehingga kita menjadi suatu lansia yang sehat atau healthy aging. Ya. Nah, bahan ini sendiri sebenarnya suatu bahan webinar yang sebelumnya sudah pernah dipresentasikan di Temu Ilmiah Geriatri tahun 2022 di Jakarta. Baik, saya izin share screen ya. Sebelumnya saya izin menginformasikan bahwa pelayanan geriatri itu sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Julham, di mana Rumah Sakit Julham merupakan satu-satunya pelayanan geriatri di rumah sakit di daerah Binjai. Ya, kita langsung saja. Nah, apa sih manfaatnya kita membahas lansia ini? Ya, agar kita ketahui bahwa lansia itu per definisi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, yaitu mereka yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, akhir-akhir ini sering kita mendengar tentang bonus demografi, di mana eh, bangsa Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, bahkan pemerintah saat ini ingin mencanangkan perubahan Indonesia ini menjadi dari negara agraris menjadi negara industri. Nah, tentunya bonus demografi ini, usia-usia pekerja ini juga akan menjadi seorang lansia. Pada tahun 2020 tercatat bahwa 10,82% dari penduduk Indonesia, yaitu sekitar 29 juta, itu adalah lansia di usia 60 tahun ke atas. Dan diproyeksikan 19,9% dari penduduk Indonesia pada tahun 2045 itu adalah lansia. Sehingga problem-problem kesehatan pada lansia di masa depan itu merupakan suatu hal yang perlu sangat kita waspadai. Nah, lansia sendiri dapat dibagi berdasarkan golongan usia, di mana ada lansia muda, yaitu lansia tahap awal ya, 60 sampai 69 tahun, lansia madya 70 sampai 79 tahun, dan lansia tua di atas 80 tahun. Dan ada juga kategori pralansia, 45 sampai 59 tahun. Ini merupakan suatu penggolongan yang eh, perlu menjadi perhatian supaya pada saat kita memasuki usia lansia, kita dapat menjadi seorang lansia yang sehat. Ya, komposisi penduduk Indonesia berdasarkan kelompok umur, tadi sudah saya sampaikan bahwa 10,82% itu usianya di atas 60 tahun. Dan di antara 10,8 ini, 63% adalah lansia muda. Jadi masih lansia tahap awal. Nah, ini peningkatan lansia ini juga ada hubungannya dengan peningkatan dari pelayanan kesehatan, sehingga lifespan atau usia yang bisa dicapai oleh masyarakat Indonesia juga bisa bertambah. Ya, ini mungkin sedikit teoritis. Ya, ini membahas tentang status fungsional.
Status fungsional itu apa ya? Status fungsional itu berdasarkan WHO adalah bagaimana seseorang itu dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Ini di luar dari lansia, ya fungsional status itu juga ada. Nah, macam mana seseorang dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, itu sangat tergantung dari karakteristik personal dan eh, karakteristik dari kesehatannya. Dan tidak lupa juga faktor genetik. Nah, apa sih itu karakteristik personal? Itu seperti kepribadian seseorang. Contohnya eh, penyakit stroke. Penyakit stroke itu umumnya diderita oleh orang-orang dengan tipe kepribadian A. Mungkin teman-teman sejawat sekalian sudah pernah mendengar bahwa tipe kepribadian A itu mungkin sifatnya lebih emosional, lebih menuntut, ya. Jadi kepribadian seperti itu cenderung terkena penyakit stroke. Jadi ada hubungan karakteristik pribadi terhadap penyakit. Selain itu ada juga karakteristik kesehatan. Jadi bagaimana seseorang itu menjaga pola hidupnya, pola makannya, pola aktivitasnya, pola tidurnya, sehingga dia itu mampu untuk tetap menjaga fungsi kesehatannya. Nah, ini yang paling penting diinformasikan bagi kita, bagaimana sih kita mengatur kesehatan pola hidup kita supaya kesehatan kita itu cadangan fungsional kita itu tidak tergerus hari demi hari. Ya, ini merupakan satu eh, gambaran bagaimana seseorang itu dari usia muda menjadi usia tua, dalam proses menjadi menua akan terjadi masalah-masalah kesehatan seperti mungkin seseorang menderita diabetes atau menderita kecelakaan sehingga cedera, dan eh, hal-hal ini akan menyebabkan cadangan fisiologis atau kemampuan tubuh untuk mempertahankan fungsi tubuhnya yang normal itu berkurang, sehingga sehingga pada saat dia jatuh ke usia lansia, cadangan fisiologis itu akan semakin banyak yang terpakai dan akhirnya akan jatuh kepada hal-hal yang sifatnya itu komplikasi. Misalnya pasien-pasien diabetes yang sudah pernah terkena amputasi, pasien-pasien diabetes yang sudah pernah terkena infeksi seperti contohnya COVID, tentunya eh, kesehatannya tidak bisa disamakan dengan pasien-pasien diabetes yang terkontrol, yang tidak pernah terkena infeksi, atau yang sudah bisa mencegah sebelum infeksi itu terkena dengan imunisasi, ya, sehingga kualitas hidupnya di usia lanjut itu lebih baik. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan teman sejawat, kita lihat bahwa proses menua itu dibagi atas tiga, yaitu successful aging, yaitu proses menua yang dikatakan berhasil. Yang kedua, proses menua yang pada biasanya kita lihat. Yang ketiga adalah proses menua yang buruk, pathologic aging, ya. Artinya pathologic aging ini memang pasiennya itu sekali terkena penyakit yang ringan saja bisa berakibat buruk karena memang cadangan fungsionalnya sudah berkurang. Nah, apa yang mau ditekankan di sini? Yang dikatakan healthy aging itu menurut WHO tahun 2020 bukan berarti seorang lansia itu tidak menderita penyakit. Healthy aging itu seorang lansia itu bisa saja menderita masalah kesehatan satu atau lebih. Tetapi jika itu terkendali dengan baik, maka tidak banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Ya, mungkin sebagian dari kita pernah berpikir bagaimana ya nanti kalau saya sudah menjadi usia lanjut, apa yang akan terjadi, eh, perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Ya, proses menua itu sendiri sebenarnya suatu proses yang alamiah, bukan penyakit. Jadi proses menua itu adalah proses yang normal. Eh, ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan, tapi ternyata faktor lingkungan itu lebih banyak mempengaruhi daripada faktor genetik. Ya, ini suatu ilustrasi gambar dari seorang lansia yang sama, diambil
spot dari usia 60, 78, dan 93 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lihat pada usia 60 tahun dibanding 78 tahun, ya. Ini lansia adalah healthy aging. Artinya, adapun penyakit-penyakit komorbid yang ada pada pasien itu dapat dikendalikan dengan baik. Tapi memang proses menua itu tidak bisa kita halangi. Kita lihat seiring dengan bertambahnya usia, tulang belakang pun semakin membungkuk ya, adanya kiposkoliosis maupun ada perubahan di ruang sendi di lutut, kita bisa melihat adanya sudut di lutut yaitu pembentukan mungkin ada osteoartritis ya pada pasien dan kita lihat juga massa ototnya juga berkurang. Nah, ini tidak bisa kita hindari situasi ini. Tapi dengan massa otot yang berkurang, dengan kedua lutut yang menekuk, ya, diharapkan lansia itu tidak sampai misalnya terjatuh, karena risiko patah tulang sangatlah tinggi pada lansia. Dan ketika pasien itu terjatuh dan terjadi patah tulang, tentunya akan menyebabkan perubahan kesehatan yang sangat drastis. Ya, ini perubahan yang terjadi pada lansia, tadi sudah saya sebutkan, massa otot yang menurun, pendengaran yang berkurang, ya. Pasien-pasien lansia yang umumnya tidak tidak alergi susu, sering kita bilang setiap minum susu jadi mencret ya karena ada gangguan pencernaan, gangguan keseimbangan, ya, daya ingat yang menurun, dan semuanya ini bisa berakibat risiko jatuh yang meningkat. Nah, pada lansia juga sering terjadi penurunan kekebalan tubuh sehingga mudah terjadi infeksi. Nah, penurunan fungsi-fungsi tubuh pada lansia kadang-kadang juga menyebabkan infeksi ini tidak bisa terdeteksi dengan baik. Sering pasien lansia itu meskipun sudah ada infeksi paru seperti pneumonia, namun gejalanya itu tidak nyata. Umumnya kita pada pasien-pasien infeksi paru kita dapatkan demam, batuk, atau sesak. Mungkin pada lansia yang kita dapatkan hanya selera makan yang berkurang. Sehingga mendeteksi penyakit pada lansia itu butuh kemampuan yang lebih baik. Ya, dampak proses menua terhadap lansia ini, seperti yang kita ketahui bersama, adanya penyakit kronis degeneratif seperti hipertensi, ya, seperti diabetes atau osteoporosis, itu biasanya membutuhkan pengobatan, ya, konsumsi obat-obatan maupun penanganan khusus seperti fisioterapi, ya, ataupun pemeriksaan kepada dokter-dokter spesialis yang lain seperti spesialis mata, ya, supaya eh, secara umum kesehatan dari lansia itu dapat terjaga dan menghindari komplikasi yang kemungkinan akan terjadi. Ya, ini mungkin topik kita yang benar-benar harus kita bahas. Apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita memasuki masa lansia? Ini penting sekali ya, karena sudah harus disiapkan sejak usia 40 atau 45 ke atas sudah harus dipersiapkan. Ya, nomor satu adalah kita harus menerima proses menua ini adalah proses alamiah. Yang kedua, yaitu kita harus meningkatkan pemikiran positif dan kita harus tetap beraktivitas sosial supaya kita merasa bahwa proses menua ini tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas sama seperti pada saat kita muda, meskipun intensitasnya berkurang. Yang ketiga, tetap setia pada pasangan yang sah dan hubungan harmonis dalam keluarga. Ya, ada penelitian mengatakan bahwa hubungan harmonis di keluarga itu meningkatkan eh, ketahanan dari lansia terhadap stresor-stresor yang ada maupun penyakit. Selanjutnya, seorang lansia juga, ya ini mungkin di Indonesia sebagian dari kita sudah memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS ataupun mungkin ada asuransi lainnya, ya itu juga penting. Dan yang kelima adalah bagaimana kita menerapkan perilaku hidup yang sehat dan bersih serta makan dengan gizi berimbang. Ya. Dari 10 lansia, ternyata 4 dari
4 dari pasien lansia itu, 10 lansia itu menderita penyakit atau ada keluhan, ya. Dan 2 dari 4 pasien itu memang benar-benar dalam kondisi kesehatan yang serius. Ya. Kebanyakan lansia itu sudah tahu bahwa dia harus berobat ke dokter, sekitar 35%, tapi yang sangat disayangkan, eh, 22% dari pasien lansia itu masih merokok. Ya. Nah, ini juga suatu masalah yang eh, cukup penting karena merokok itu sendiri semakin akan menggerus cadangan fungsional dari tubuh pasien lansia itu, sehingga akan muncul penyakit-penyakit, baik penyakit paru maupun penyakit kardiovaskuler. Bagaimana sih mengatur pola makan yang baik? Jadi, apa yang mau digambarkan di sini adalah eh, adanya karbohidrat, protein, lemak, dan makronutrien itu adalah eh, pilihan makanan yang harus ada pada lansia. Jadi hindarilah makanan-makanan yang tidak mengandung gizi yang lengkap ini. Ya, ini ilustrasi pada piring. Ya, kita lihat di sini bahwa sayuran dan buah-buahan itu 50% dari diet sehari-hari. Ya, buah maupun sayuran itu memang harus banyak, lebih banyak daripada karbohidrat maupun protein dan lemak. Ya, hindarilah makanan-makanan junk food, ya, goreng-gorengan. Ya, kalau untuk selingan bisa sesekali, ya, tetapi kalau untuk harian, apalagi menggantikan makanan pokok, itu sebaiknya tidak boleh dibiasakan. Ya, ini bagaimana untuk praktisnya mengukur porsi makanan pada lansia, mungkin juga pada pralansia, ya, di mana sayur-sayuran itu memang harus 2 genggam, ya, nasi itu 1 kepalan, protein itu 1 telapak tangan, ya, buah-buahan dan sayur-sayuran itu terpisah sendiri, ya, sayur-sayuran memang harus 2 genggam, itu 50% dari total diet kita sehari-hari. Aktivitas fisik juga harus dilakukan dengan rutin, tetapi tidak boleh dipaksakan. Untuk beberapa lansia yang sudah sulit melakukan pergerakan, mungkin olahraganya bahkan dilakukan misalnya di tempat tidur dengan misalnya mengangkat kaki, ya, atau menggerak-gerakkan tangan. Jadi memang olahraga itu adalah hal yang penting karena itu juga bisa meningkatkan mood dari pasien lansia. Ya. Selanjutnya juga olahraga itu juga bisa mengaktifkan otot lansia, seperti yang kita ketahui bahwa jika otot tidak digerakkan pada lansia, ya, itu maka akan membuat otot-otot pada lansia itu mengecil. Bahkan dalam waktu 3 hari, kalau pergerakan otot itu tidak dilakukan, maka lebih kurang 10% dari massa otot akan menghilang. Pada geriatri sering kita sebut itu sarkopenia. Sarkopenia ini akan melemahkan otot dan kelemahan dari otot itu akan meningkatkan risiko jatuh. Berjemur juga penting pada lansia, itu sekitar 15 menit, ya, antara setengah 9 sampai setengah 11, yang berfungsi untuk mengaktifkan provitamin D di kulit, sehingga menjadi vitamin D dan meningkatkan absorpsi kalsium dari usus. Ini contoh-contoh olahraga yang bisa dilakukan untuk lansia. Kalau kita lihat sebenarnya pada prinsipnya keseimbangan itu sangat penting pada lansia karena risiko jatuh itu adalah hal yang paling perlu kita jaga pada lansia. Jatuhnya lansia itu berisiko terhadap patah tulang dan patah tulang itu bisa sangat mengganggu mobilitas dari lansia. Mobilitas dari lansia untuk melakukan aktivitas sosial, dia harus berbaring lama, dan itu juga bisa mengganggu psikologi dari lansia. Ya, ini obat-obatan. Kita tahu tadi sekitar 30% dari lansia itu akan berobat kepada dokter maupun bidan. Nah, penggunaan obat sebenarnya paling sering pada lansia itu yang paling kita khawatirkan adalah penggunaan NSAID.
ya, atau obat penghilang nyeri. Sering lansia itu memakan obat-obat nyeri yang cukup banyak, ya, seperti ya natrium diklofenak, ibuprofen, dexamethasone, metilprednisolon, di mana obat-obat ini sering juga diberikan di fasilitas kesehatan maupun apotik untuk menghilangkan nyeri. Mungkin maksudnya baik untuk menghilangkan nyeri pasien, cuman karena itu memang menghilangkan nyeri, jadi sesuatu yang diulang-ulang oleh lansia yang pada akhirnya itu menyebabkan komplikasi seperti rusaknya permukaan lambung. Jadi sering juga lansia ini datang dengan perdarahan lambung ataupun pengeroposan tulang. Terkadang juga beberapa lansia yang tidak menderita sakit gula sebelumnya karena penggunaan steroid, dexamethasone, itu sering datang dengan kadar gula darah yang tinggi sekali. Ya, ini sekedar informasi, mohon maaf ya gambarnya kurang jelas. Tapi pada intinya yang mau ditunjukkan adalah eh, seorang lansia itu juga perlu melakukan vaksinasi. Vaksinasi lansia itu seperti vaksinasi influenza minimal itu sekali setahun, vaksinasi terhadap pneumokokus minimal sekali, ya. Terhadap herpes zoster juga minimal sekali penyuntikan diberikan. Ya, herpes zoster akhir-akhir ini kita sering ketemukan kasusnya pada lansia dan itu sangat mengganggu sekali karena menimbulkan neuropati yang cukup lama, bahkan bisa dibilang pengobatan 6 sampai 1 tahun baru nyerinya itu bisa kita kendalikan. Ya, menjaga kebersihan diri juga adalah hal yang penting pada lansia, di mana itu meningkatkan kepercayaan diri pada lansia dan dia merasa menghargai tubuhnya. Nah, eh, beberapa dari lansia juga masih aktif dalam bersosialisasi, sehingga ada beberapa lansia menjaga kebersihan diri ini sangatlah menjadi hal yang utama. Dan ini juga diingatkan bahwa untuk menurunkan risiko jatuh, sekali lagi risiko jatuh, itu selalu menggunakan alas kaki yang aman. Jadi alas kaki yang tidak aman dan nyaman itu meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Ya, mungkin lansia akrab dengan gampang lupa, ya. Nah, untuk menguranginya memang harus ada aktivitas yang sifatnya menstimulasi seperti membaca, menulis, bermain puzzle, ya. Intinya aktivitas ini memang sifatnya itu merangsang otak, ya. Tapi bisa juga aktivitasnya seperti berkebun, ya. Berkebun di mana seperti ada beberapa lansia itu suka bertanam anggrek, bahkan ikut dalam satu komunitas anggrek, itu sangat penting sekali untuk meningkatkan stimulasi otak maupun kemampuan sosialisasi pada lansia. Ya, ini tadi seperti yang saya sampaikan, kegiatan-kegiatan sosial seperti pergi jalan-jalan, berkebun, itu juga meningkatkan eh, kesehatan dari lansia. Nah, tidur yang cukup ini sangat unik pada lansia, di mana ada perbedaan antara usia muda dan lansia, di mana pada lansia tidur itu jarang sekali menjadi nyenyak dan dia mudah terbangun. Sedangkan pada usia muda itu tidur nyenyak itu mudah dicapai. Sedangkan lansia itu mudah terbangun. Ini menyebabkan kualitas tidur mereka memang kurang. Dan kualitas tidur yang kurang itu adalah salah satu komponen yang dapat menurunkan imunitas sehingga pasien lansia mudah terserang penyakit. Ya, ini saya ulangi lagi, merokok itu memang dan minum alkohol harus dihindari pada lansia karena terbukti langsung merusak pembuluh darah maupun penggunaan alkohol pada lansia itu sangat racun kepada saraf sehingga keduanya itu bisa sangat menurunkan kualitas hidup lansia. Ya, mengelola stres juga penting karena ada hubungan stres dengan kenaikan tekanan darah. Dan kenaikan tekanan darah ini sering diikuti oleh penyakit-penyakit seperti stroke, terutama stroke perdarahan. Aktivitas-aktivitas yang sifatnya relaksasi, sosialisasi, olahraga, dan mendengarkan musik itu penting dilakukan pada lansia.
Ya, ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa lansia yang terlepas apapun ajaran agamanya, yang melakukan aktivitas keagamaan itu cenderung merasa lebih sehat dalam kehidupannya, lebih jarang ke dokter dan sakit, dan mudah menerima kenyataan apabila terjadi kemunduran kondisi tubuh. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Dokter Dewi. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Dr. Alfred, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan materinya tentang pelayanan geriatri yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk apabila ada yang ingin ditanyakan kepada peserta webinar pagi ini tentang pelayanan geriatri, dipersilahkan. Boleh dengan raise hand, nanti mungkin berbicara langsung atau melalui chat. Halo. Halo. Halo, selamat pagi, Dok. Pagi. Dokter, izin saya mau bertanya. Baik. Ya, tadi kan di penjelasan dokter tadi ada ya Izin, tentang penggunaan Bu obat. Andriani, boleh on cam aja biar lebih enak kita. Gimana? Boleh on cam biar lebih asik kita. Oh iya, bentar ya, Dok. Sebentar ya. Halo, Dok. Ya, siap. Sorry, Dok. Kami agak gatek pula ini buka videonya. Gini aja boleh, Dok? Baik. Oke, boleh, nggak masalah. Oh ya, Dok, ini tadi saya ada dengar ya dari penjelasan dokter tadi ya, penggunaan obat desamethasone itu mempengaruhi untuk para pasien lansia. Saya mau nanya, selain dari alternatif obat lain yang baik atau yang bagus atau yang aman untuk pasien lansia itu yang seperti apa ya, Dok, obatnya? Mungkin itu aja yang saya bertanya, Dok. Izin, Baik. Dok. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Andriani. Kita buka sesi 3 pertanyaan dulu mungkin ya. Nanti dijawab oleh Dr. Alfred secara bersamaan. Ada lagi untuk peserta yang lain? Kak Asri dibuka apanya mic-nya? Oke. Saya mau bertanya. Tanda dan gejala pada lansia. Apa sebaiknya mencari Putus-putus ya. Kak, diulang boleh putus-putus? Oh, boleh. Bagaimana mengenali tanda dan gejala penyakit umum pada lansia, serta kapan sebaiknya mencari bantuan medis? Bagaimana mengenali tanda gejala penyakit pada lansia, suatu penyakit gitu ya, pada lansia gitu. Oke. Dan kapan sebaiknya mencari bantuan medis? Oh, kapan? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Pergi untuk berkonsultasi gitu, Dokter. Oh, ada. Sudah 3 pertanyaan mungkin ya, Dokter. Dokter untuk kepada narasumber kita, Dokter Alfred, spesialis penyakit dalam. Kita tutup dulu sesi pertanyaan, nanti kita lanjutkan lagi.
supaya nggak bingung ya, terlalu banyak nanti. Pertanyaan dari Ibu Andriani, dokter. Penggunaan obat dexamethasone tadi seperti penjelasan dokter berpengaruh kepada lansia. Lalu mungkin selain yang ditanyakan adalah selain obat dexamethasone tersebut, adakah obat lain yang bisa dikonsumsi untuk orang tua untuk mengurangi gejala yang dirasakan oleh orang tua seperti yang dokter sampaikan tadi? Biasanya dexamethasone itu sering digunakan, sering diberikan untuk mengurangi rasa sakit dan infeksi dan lain-lain gitu, dokter. Mungkin. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya, mengenai mungkin pertanyaannya obat nyeri apa yang baik atau bagaimana kita mengkontrol nyeri pada lansia. Tentunya masalah penanganan nyeri pada lansia itu harus diawali dari apa penyebab dari nyeri itu. Pada lansia, nyeri pada lansia itu sering terjadi, bisa penyebabnya karena inflamasi atau peradangan ataupun non-inflamasi. Inflamasi itu seperti penyakit-penyakit yang sering kita jumpai, seperti osteoartritis, rheumatoid artritis, ya. Penyakit-penyakit ini umumnya sangat respon dengan pemberiannya steroid seperti dexamethasone. Ya, memang paling banyak sih penyakit persendian atau tulang belakang pada lansia itu diawali oleh proses inflamasi. Ada juga yang non-inflamasi seperti lansia dengan riwayat cedera tulang belakang, di mana sarafnya itu sudah mengalami gangguan. Nah, itu mungkin pemberian obat nyerinya itu harus disertai dengan obat-obat yang bekerja di sistem saraf atau obat-obat yang bisa menghambat impuls saraf, impuls nyeri. Sama juga seperti pasien-pasien lansia yang menderita kanker, ya, itu pemberian obat-obatnya harus disertai seperti obat-obat golongan morfin, ya. Tetapi artinya tidak ada satupun obat yang bisa menjadi obat dewa untuk menangani pasien lansia ini. Memang kebanyakan karena peradangan sehingga pemberian dexamethasone atau NSAID seperti ibuprofen, natrium diklofenak itu sangat bermanfaat pada pasien lansia. Tetapi yang masalahnya itu digunakan secara jangka panjang dan menjadi solusi jangka pendek. Begitu nyeri langsung makan obat, begitu nyeri langsung makan obat dan hilang nyerinya memang. Tetapi secara jangka panjang itu menyebabkan gangguan-gangguan organ lain seperti gangguan lambung, ya, ataupun gangguan-gangguan ginjal, ya. Beberapa lansia juga terpaksa harus menjalani cuci darah karena kebiasaan mengkonsumsi obat-obat penghilang nyeri, padahal penyakit utamanya adalah asam urat, ya. Obat-obat asam urat, beberapa obat asam urat itu seperti pemberian kolkisin, ya, atau pemberian rasburikase itu jauh lebih aman terhadap fungsi ginjal. Tetapi karena sering mengkonsumsi dexamethasone dan natrium diklofenak dan nyerinya itu hilang, itu menjadi satu pembiasaan dan itu sangat mengganggu fungsi-fungsi organ yang lain. Itu dulu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Andriani. Ya, pertanyaan kedua, kapan kita melakukan konsultasi pada lansia? Konsultasi pada lansia itu sebenarnya bisa berupa screening, ya. Jadi kita di poli penyakit dalam itu setiap pasien usia di atas 60 tahun langsung diarahkan ke poli geriatri dan di sana kita melakukan suatu screening baik status fungsionalnya, ya. Habis itu status kognitifnya, ya. Kita mengukur bagaimana seorang lansia itu mampu mengingat, ya, daya ingatnya macam mana, ada gangguan atau tidak. Dan jika itu ada memang gangguan, maka kita juga akan melakukan konsultasi ke dokter saraf. Apakah itu sifatnya itu memang gangguan di saraf otak, ataupun itu memang sekedar penurunan proses menua pada lansia. Nah, itu mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan dokter bagian neurologi. Kalau masalah kapan, setiap di atas 60 tahun, apalagi memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes, silahkan dibawa ke poligeriatri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Izin dokter, tadi dari pertanyaan Ibu Asri juga termasuk bagaimana
cara kita mengenali tanda bahwasanya mungkin ada gejala untuk proses penuaan tersebut gitu dokter. Bagaimana mengenali tanda gejala suatu penyakit pada lansia? Gitu ya Ibu Asri. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, tanda dan gejala pada lansia itu sangat samar ya. Sering lansia itu tadi sudah saya kasih contoh, pasien-pasien lansia yang ada infeksi paru. Mungkin kalau usia-usia muda, 30-40 tahun, kita bisa lihat pasiennya sesak, demam tinggi, ya. Tampilan sakitnya itu memang jelas nampak. Demam, batuk, sesak itu, trias pneumonia itu kita selalu temukan pada pasien usia muda. Ya. Tetapi kalau pada pasien lansia, gejalanya bisa dibilang cuma tak mau makan. Tetapi kalau kita foto, kita rongsen, parunya sudah penuh dengan infeksi. Ya, itulah bisa saya bilang bahwa pada pasien lansia ini karena cadangan fungsionalnya, ya, cadangan faalnya, ya, cadangan fisiknya sudah berkurang, jadi gejala-gejala yang tampil pun tumpul, tidak sama dengan pasien-pasien muda. Jadi untuk mengenalinya memang kita nggak bisa cuma mengenali hanya dari pemeriksaan biasa, kadang-kadang harus disertai dengan pemeriksaan foto atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih mutakhir lain. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik dokter, terima kasih. Mungkin kita harus rajin check up juga mungkin ya dokter ya. Ya. Ada di kolom chat dokter pertanyaan izin bertanya dokter, untuk lansia yang sudah mulai pikun, apakah ada terapi khusus untuk penanganannya katanya dokter? Ya, ini untuk masalah pikun itu adalah gangguan memori. Ya, gangguan memori itu bisa sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Di poligeriatri kami akan melakukan satu analisa terhadap kognitif, ya, dan juga analisa dari psikis juga, ya, baik depresi maupun ansietas pada lansia, karena itu sangat berkaitan terhadap kemampuan berpikir atau kesehatan mental dari pasien lansia. Masalah yang penting deteksi dini sebenarnya. Oleh sebab itu makanya saya bilang bahwa pasien lansia di atas 60 tahun, meskipun tidak ada keluhan, ada baiknya dilakukan konsultasi ke geriatri agar dapat melakukan screening kira-kira apa saja gejala-gejala atau tanda-tanda yang sudah mulai muncul pada pasien. Kadang pasien nampak sehat saja, tidak ada keluhan, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan depresi, sudah ada tanda-tanda awal dari depresi. Ataupun kadang-kadang kita melihat dia masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi sudah mulai terjadi gangguan kognitif. Nah, tentunya ini perlu nanti mendapatkan perhatian khusus, dan poligeriatri sendiri merupakan eh, poli yang akan berkonsultasi dengan tim-tim kesehatan yang lain, seperti bagian ortopedi, bagian rehabilitasi medik, ataupun bagian neurologi, maupun bagian psikiatri, bagian kejiwaan. Jika gangguan-gangguan seperti mental, itu biasanya kita bekerja sama dengan bagian neurologi maupun bagian psikiatri. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Oh ya, dokter. saya mau tambahkan. Untuk menjaga kesehatan mental, sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit ya. Nomor satu, menjaga kebersihan diri itu merupakan salah satu macam mana seorang pasien itu dapat menghargai dirinya. Dan itu bisa meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, pasien lansia yang masih bisa melakukan proses sosialisasi, ya, misalnya pertemuan-pertemuan antara lansia, ya, atau pertemuan kelompok yang dengan hobi yang sama, itu sebaiknya digalakkan supaya mereka bisa berkumpul dengan pasien-pasien seusia mereka, dapat berkomunikasi, sehingga mereka juga dapat bertukar pikiran, dan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka. Ya, demikian, Dr. Dewi. Dokter, ada juga pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya, riskan nggak dokter untuk usia lansia operasi usus buntu? Kira-kira bahaya nggak ya dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
operasi usus buntu pada lansia itu adalah suatu tindakan medis yang akan dilakukan penilaian sebelum tindakan operasi. Jadi setiap tindakan operasi, tidak juga lansia, itu akan dilakukan satu analisa preoperatif. Apakah seorang lansia itu layak dilakukan operasi atau tidak? Jadi sebelum operasi itu akan dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan fungsi ginjal, jantung, ya, foto ronsen, ya, pemeriksaan darah, ataupun penilaian penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya yang kira-kira bisa mengganggu proses operasi. Nah, untuk usus buntu sendiri, karena ada risiko perforasi atau pecahnya usus, jika itu sudah ada tanda-tanda peritonitis, sebenarnya tindakan operasi itu walaupun berbahaya, tetapi itu tetap dikerjakan karena secara manfaat, ya, manfaat yang didapat daripada risiko yang didapat itu lebih besar manfaatnya, karena setiap terjadinya pecahnya usus buntu itu bisa berakibatkan fatalitas atau kematian. Jadi suatu tindakan itu mungkin dikerjakan bukan karena penting saja, tapi karena itu situasi yang penting. Jadi apakah bahaya atau tidak? Jelas bahaya jika tidak dilakukan analisa preoperatif sebelumnya. Dan itu tidak mungkin tidak dilakukan. Untuk sebuah rumah sakit dalam melakukan tindakan pasti dilakukan analisa preoperatif. Baik dokter, betul sekali ya dokter. Atas jawabannya dari pertanyaan untuk mengenai suatu tindakan ya dokter ya, mungkin ya pada lansia. Ada izin dokter, ada lagi yang bertanya untuk home care lansia katanya dokter. Kriteria pasien seperti apakah yang bisa mendapatkan layanan home care untuk lansia? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Home care lansia itu adalah satu pelayanan di luar dari rumah sakit. Jadi ada beberapa lansia yang dilakukan perawatan di rumah sakit, ternyata proses penyembuhannya itu tidak bisa diselesaikan secara total di rumah sakit. Nah, mungkin sekitar 70% bisa diselesaikan di rumah sakit, tetapi 30% sisanya harus dikerjakan di rumah. Nah, home care lansia ini sering terjadi pada lansia-lansia yang dengan multimorbiditas. Contohnya, pasien lansia di atas 60 tahun, dengan stroke, ya, sudah ada riwayat patah tulang, ya, habis itu sudah ada luka di punggungnya karena berbaring lama. Nah, untuk penanganan lukanya, untuk perbaikan fungsi ototnya, maka perlu kerjasama dari beberapa bagian, seperti bagian penanganan luka, ya, seperti bagian rehabilitasi medik, supaya penyembuhan lukanya itu berlangsung dengan baik dan proses penyembuhan tulangnya berlangsung dengan baik, sehingga pasien lansia itu tidak kehilangan fungsi dari tubuhnya terlalu banyak. Jadi pelayanan home care ini memang perlu untuk lansia, terutama jika penanganannya itu belum bisa terselesaikan di rawat inap. Mungkin yang bisa saya jawab. Ini ada satu pertanyaan. Masih ada satu lagi dokter pertanyaan, tapi sebetulnya sih kalau saya lihat di kolom chat juga, pertanyaannya pada pasien geriatri dengan komplikasi, apakah masih dikonsulkan dengan dokter spesialis lain? Sebetulnya tadi mungkin sudah dokter jelaskan secara garis besar, tapi mungkin izin dokter untuk diulang. Ya, di poligeriatri itu akan bekerja sama dengan dokter spesialis yang lain, seperti spesialis jiwa, neurologi. Tapi kalau yang kita kerjakan di saat ini, karena kebanyakan pasien lansia kita itu masih permasalahan persendian tulang belakang, jadi sangat banyak sekali pasien-pasien dari poligeriatri saat ini kita konsultasikan ke dokter rehabilitasi medik. Ya, jadi mungkin pasien lansia kita itu menderita hipertensi, ya, dia menderita diabetes, tetapi ada gangguan tulang belakang. Mungkin hipertensi sama diabetesnya bisa kita tangani di poligeriatri dengan obat kronis. Selanjutnya pasien menjalani rehabilitasi medik sekali atau 2 kali dalam 1 minggu di
fisioterapi ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih dokter. Apakah ada pertanyaan lain dari para peserta webinar pagi ini? Kalau tidak ada, mungkin akan saya tutup. Oh baik, sudah tidak ada ya. Untuk pagi ini, untuk acara webinar pagi ini, mungkin setelah pertanyaan ini selesai dijelaskan, dijawab oleh Dr. Alfred, spesialis penyakit dalam, saya akan tutup. Terima kasih kepada Dr. Alfred, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita lebih tahu, lebih paham, lebih cepat mengatasi pada saat nanti usia lansia mungkin ya dokter. Sebelum kita tutup, boleh on cam dulu semua, kita screenshot